Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci Azahra Arwin, kelas 11 MIPA 1, SMA Negeri 1, Bungkus Selatan. Tujuan saya membuat video ini karena ingin menyelesaikan tugas PPKN dari guru pembimbing Bapak Raksan Jaya SPD MPD. Tema dari materi yang akan saya bawakan yaitu dinamika peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Poin pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara karena dengan menjalin kerjasama, maka negara-negara tersebut akan saling memberi dukungan nilai positif. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjalin antara satu atau lebih negara dalam mengupayakan hal-hal tertentu dan saling menguntungkan untuk seluruh pihak terkait. Hubungan internasional akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan suatu negara baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Poin kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan dan bantuan negara lain, baik dari bidang pendidikan, pertahanan keamanan, kesehatan, pangan, bahkan kemerdekaan. Hubungan antar negara harus tercipta secara baik agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama dan prosesnya memberikan dukungan positif bagi negara-negara yang bersangkutan. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yakni bidang publik dan bidang privat. Bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, dan kejahatan internasional. Sedangkan bidang privat meliputi ekonomi, ilmu pengetahuan dan turisme, atau kepariwisataan. Dalam menjalankan hubungan internasional, dipengaruhi karena faktor-faktor berikut ini. Pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta dan intervensi negara lain. Kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bagi negara Indonesia, hubungan internasional dapat memberikan hal-hal berikut ini. Pertama, pembentukan NKRI. Kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. Ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain. Keempat, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara. Kelima, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum bisa terpenuhi oleh negara Indonesia melalui dukungan negara-negara lain. Yang keenam, meningkatkan perdamaian dunia. Poin ketiga, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi atau perkumpulan yang melewati batas-batas negara dan akan menyajikan subyek hukum internasional. Organisasi internasional tidak hanya beranggotakan negara-negara, namun dapat terdiri dari badan usaha, badan hukum, atau perseorangan yang keanggotaannya melewati batas-batas negara, sehingga menjadi organisasi atau perkumpulan antara beberapa negara yang memiliki tujuan bersama. Berikut ini organisasi internasional
yang menjadi salah satu bukti upaya Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, 24 Oktober 1945. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950 dengan suara penuh dari para negara anggota. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tercatat menjadi keanggotaan beberapa lembaga di bawah naungan PBB, di antaranya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Pada bidang lain, Indonesia terlibat dalam pasukan PBB, yakni dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara berkonflik. Dalam bidang hak asasi manusia, Indonesia juga tercatat menjadi anggota Dewan HAM pertama dari 47 negara anggota PBB lainnya pada tahun 2006. Selanjutnya terpilih kembali pada periode 2007 sampai 2010. Kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. 8 Agustus 1967, Bangkok. ASEAN adalah organisasi untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan semua negara anggota. Rekam jejak Indonesia dalam lingkup ASEAN sebagai berikut. Pertama, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Pertama diselenggarakan di Bali 24 Februari 1976 yang menghasilkan ketentuan sebagai berikut. 1. Berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerja sama ASEAN yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Prinsipnya antara lain tidak ikut campur urusan dalam negeri satu sama lain dan menyelesaikan sengketa secara damai dan menolak penggunaan ancaman dan kekerasan. Kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama yang dilaksanakan di Jakarta 30 November 1996. Ketiga, KTT ASEAN ke-9 diadakan di Bali 7 Oktober 2003 yang menetapkan 3 pilar, yakni Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB atau Gerakan Non-Blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Pendiri GNB sendiri antara lain Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Kwame Nkrumah, dan Jawaharlal Nehru. GNB artinya pihak yang netral atau tidak memihak kepada negara manapun. Khusus Indonesia memberikan penguatan sesuai konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea pertama. Sebagai negara GNB, rekam jejak Indonesia meliputi menyelesaikan berbagai konflik regional, seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan di Laut Cina Selatan. Sekian materi yang saya bawakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.